Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Widiawati, NIM 12405183434. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja atau performance appraisal adalah proses olah organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Prestasi kerja yang dilaksanakan dengan baik dan tertib maka akan dapat membantu meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas organisasional dari karyawan. Penilaian prestasi kerja karyawan adalah penilaian yang sistematik terhadap penampilan kerja mereka sendiri dan potensi karyawan dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Dalam penilaian prestasi kerja, sasaran yang menjadi objek penilaian antara lain kecakapan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Penampilan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, penampilan dalam pelaksanaan tugas, cara membuat laporan atau pelaksanaan tugas, ketegaran jasmani maupun rohani selama bekerja dan sebagainya. Penilaian prestasi yang tinggi akan diberikan kepada karyawan yang memiliki disiplin dan dedikasi yang baik, berinisiatif positif, sehat jasmani dan rohani, bersemangat bekerja, dan mengembangkan diri dalam pelaksanaan tugas, pandai bergaul, dan sebagainya. Konsep dasar penilaian prestasi kerja. Pada hakikatnya, manajemen prestasi kerja merupakan suatu proses yang dirancang untuk memperbaiki prestasi kerja organisasi, tim dan individu yang diarahkan dan didorong oleh para manajer atau pimpinan dalam suatu organisasi. Manajemen prestasi kerja menjadi tanggung jawab bersama dan melibatkan suatu proses yang dikembangkan oleh manajer bersama-sama dengan individu atau tim yang berada di bawah pengelolaannya. Manajemen prestasi kerja didasarkan pada prinsip manajemen dengan menggunakan kontrak atau kesepakatan. Oleh karena itu, manajemen prestasi kerja didasarkan pada kesepakatan bersama mengenai tujuan, pengetahuan, keterampilan, syarat kompetensi, serta rencana kerja dan pengembangan sumber daya manusia yang bersangkutan. Lalu ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan pemikiran bagi para manajer dalam upaya meningkatkan prestasi kerja. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran prestasi kerja yang realistik dan spesifik. Lalu mempertahankan sumber daya manusia yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang ketiga, mengkomunikasikan dengan jelas sasaran dan parameter kerja kepada para pekerja. Yang keempat, melatih sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya untuk melakukan pekerjaan dengan cara terbaik. Selanjutnya, memberikan sumber yang benar untuk melakukan pekerjaan, lalu memberikan umpan balik yang tepat untuk memperbaiki prestasi kerja, dan memberikan insentif yang cukup untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Prestasi kerja adalah penampilan hasil kerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, penilaian prestasi kerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja. Jika pelaksanaan pekerjaan sesuai atau melebihi uraian pekerjaan, hal ini berarti pekerjaan itu berhasil dikerjakan dengan baik. Apabila penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil di bawah uraian pekerjaan, hal ini berarti pelaksanaan pekerjaan tersebut kurang baik. Dengan demikian, penilaian prestasi kerja dapat didefinisikan sebagai proses formal yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan untuk kerja seorang pegawai dan memberikan umpan balik untuk kesesuaian tingkat prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja mencakup beberapa faktor. Yang pertama, pengamatan, yang merupakan proses menilai dan memilih perilaku yang ditentukan sistem pekerjaan. Lalu yang kedua, ukuran, yang dipakai untuk mengukur prestasi kerja seorang pegawai dibandingkan dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan untuk pegawai tersebut. Dan yang ketiga, pengembangan, yang bertujuan untuk memotivasi pegawai dalam mengatasi kekurangannya dan mendorong yang bersangkutan mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Pada umumnya, para pimpinan kurang menyenangi tugas penilaian prestasi kerja
karena menyampaikan kritik terhadap prestasi kerja bawahan bukanlah hal yang menyenangkan, bahkan dapat melukai perasaan orang lain yang dinilai. Hal ini semakin dipersulit dengan kurangnya kemampuan penilai dalam teknik penilaian prestasi kerja itu sendiri. Oleh karena itu, penilai harus benar-benar mengetahui prosedur penilaian, instrumen yang digunakan, dan cara menggunakan instrumen penilaian tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, tentang manfaat dan tujuan penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu manfaat penilaian prestasi kerja. Menurut T. Hani Handoko, terdapat 10 manfaat yang dapat dipetik dari prestasi kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja yang memungkinkan karyawan, manajer, departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka demi memperbaiki prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi prestasi kerja membantu pengambilan keputusan dalam menentukan kenaikan upah, bonus, dan kompensasi. Yang ketiga yaitu keputusan penempatan, promosi, transfer, dan demosi atau penurunan jabatan biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Yang keempat yaitu kebutuhan latihan dan penghargaan. Prestasi kerja yang jelek menunjukkan adanya kebutuhan lain. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi kerja dapat mengarahkan keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu harus diteliti. Yang keenam yaitu penyimpanan proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, atau komponen sistem informasi manajemen personalia lainnya. Yang kedelapan yaitu kesalahan desain pekerjaan. Prestasi kerja yang jelek mungkin suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Yang kesembilan, kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal dapat diambil tanpa diskriminasi. Yang ke-10, tantangan eksternal. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu administratif, yaitu memberikan arah untuk penetapan promosi, transfer, dan kenaikan gaji. Yang kedua yaitu informatif, yaitu memberikan data kepada manajemen tentang prestasi kerja bawahan dan memberikan data kepada individu tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga motivasi, yaitu menciptakan pengalaman belajar yang memotivasi staf untuk mengembangkan diri dan meningkatkan prestasi kerja mereka. Saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek dari penilaian prestasi kerja. Subjek penilaian prestasi kerja adalah karyawan dan penilaian yang bersifat individual. Sementara objek penilaian prestasi kerja mencakup yang pertama hasil kerja individu, yang kedua perilaku, dan yang ketiga sifat. Yang pertama, hasil kerja individu. Jika mengutamakan hasil akhir, maka pihak manajemen melakukan penilaian prestasi dengan objek hasil kerja individu. Biasanya berlaku pada bagian produksi dengan indikator penilaian output yang dihasilkan, sisa, dan biaya per unit yang dikeluarkan. Yang kedua, perilaku. Untuk tugas yang bersifat intrinsik, misalnya sekretaris dan manajer, maka penilaian prestasi kerja ditekankan pada penilaian terhadap perilaku, seperti ketetapan waktu, memberikan laporan, kesesuaian gaya kepemimpinan, efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, tingkat absensi. Yang ketiga, sifat. Sifat merupakan objek penilaian paling lemah dari kriteria penilaian prestasi kerja, tidak dapat dihubungkan dengan hasil tegas yang positif. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan
tentang pelaku penilaian. Menurut Samsudin, pada umumnya prosedur penilaian prestasi kerja dilakukan oleh atasan langsung terhadap pegawai yang dinilai. Beberapa pihak lain dapat diikutsertakan sebagai penilaian, misalnya bawahan, mitra kerja, rekan sejawat, dan pelanggan. Di sini faktor penilaian sangat menentukan. Agar lebih objektif, penilaian prestasi kerja dapat dilakukan sebagai berikut seperti ditemukan Neuner dalam Samsudin, yaitu yang pertama, penilaian oleh atasan langsung kemudian direvisi oleh kepala bagian. Yang kedua, penilaian oleh atasan langsung dengan dibantu oleh salah satu atau dua orang pembantunya. Yang ketiga, penilaian oleh atasan langsung. Jika tidak memuaskan, dibuat suatu verifikasi dengan melakukan penelitian sekali lagi oleh satu atau dua orang temannya. Selain penilaian yang dilakukan atasan, Schuler mengemukakan bahwa yang melakukan penilaian itu adalah yang pertama, penilaian diri sendiri. Penggunaan penilaian diri sendiri khususnya melalui partisipasi bawahan dalam menetapkan tujuan yang merupakan komponen manajemen by objektivis atau manajemen berdasarkan sasaran, atau yang sering disebut MBO. Bawahan yang berpartisipasi dalam proses evaluasi mungkin akan terlibat dan punya komitmen pada tujuan. Yang kedua, penilaian rekan sejawat atau anggota tim. Alasan penilaian sejawat yaitu penilaian rekan sejawat terlihat sebagai alat prediksi kinerja masa mendatang yang bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga, penilaian ke atas atau terbalik. Para karyawan atau bawahan menilai atasan atau pemimpin mereka dalam menjalankan manajemen untuk memperbaiki operasi, merampingkan hierarki organisasi mereka, dan mengembangkan manajer-manajer yang lebih baik. Yang keempat, penilaian pelanggan. Penilaian ini dilakukan oleh pelanggan misterius yang akan memberikan umpan balik bagi organisasi mengenai kinerja karyawan. Selanjutnya yang terakhir, pemantauan komputer. Pemantauan dengan komputer lebih cepat dan objektif, tetapi banyak karyawan yang merasa prihatin dengan privasi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja adalah sistem formal pemantauan karyawan yang melibatkan evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dan pendapat dari bawahan, rekan kerja, supervisor, manajer, bahkan pekerja itu sendiri, dan merupakan cara atau mekanisme mendistribusikan penghargaan karyawan. Manfaat menggunakan sistem penilaian kerja antara lain adalah dapat membuat keputusan yang lebih baik, kepuasan dan motivasi karyawan yang lebih tinggi, komitmen yang lebih kuat terhadap perusahaan, sehingga perusahaan bisa menjadi lebih efektif. Karyawan akan menerima penilaian jika mereka diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi, mendiskusikan rencana dan tujuan, serta dinilai berdasarkan faktor-faktor yang relevan dengan pekerjaannya. Penilaian yang efektif memiliki 5 kriteria, yaitu validitas yang dapat terlihat dari faktor-faktor penilaian, reliabilitas atau konsistensi penilaian, diskriminatif atau dapat membedakan hasil penilaian, bebas, bias, dan relevan atau sesuai dengan situasi serta kondisi kinerja. Grote mengemukakan
bahwa perusahaan yang memiliki sistem penilaian kinerja yang baik akan menggunakannya sebagai proses berkelanjutan. Proses ini terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama perencanaan. Dalam fase ini, atasan dan bawahan mengadakan pertemuan untuk membahas dan menetapkan tujuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti kompetensi, perilaku, dan tanggung jawab kerja yang harus dimiliki. Yang kedua, pelaksanaan. Pada fase ini, karyawan bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran atasan sebagai pembimbing dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, sehingga tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, pengukuran. Pada fase ini, atasan memberikan refleksi terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan karyawan, dan hasil dari fase ini dapat mempengaruhi karyawan tersebut baik dalam kompensasi atau untuk penghargaan-penghargaan lainnya. Kemudian yang keempat, peninjauan. Fase ini merupakan review, yaitu mempertemukan kembali atasan dan bawahan untuk memberikan dan membahas hasil kinerja karyawan secara mendalam. Dan diakhiri pertemuan keduanya kembali membuat dan menetapkan tujuan serta tugas-tugas untuk masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan metode penilaian kinerja. Yang pertama yaitu balance scorecard. Balance scorecard merupakan penekanan pada pengukuran finansial dan non-finansial sebagai hasil suatu proses top-down berdasarkan misi dan strategi organisasi. Pengukuran balance scorecard dibagi menjadi 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif finansial, yang kedua perspektif konsumen, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, yang keempat perspektif proses belajar dan pertumbuhan. Yang kedua yaitu metode yang kedua yaitu sistem manajemen mutu ISO 9000. Mutu adalah istilah produk biasanya dikaitkan dengan harga merek dagang atau identik dengan kemewahan. Namun standar ISO 8402 mutu diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat dari standar ISO 8402 yang mempengaruhi persepsi orang terhadap mutu antara lain sesuai dengan kebutuhan harga, waktu, penyerahan produk, kehandalan, dan kemudahan pemeliharaan. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu Malcolm Bullrich National Quality Award. Malcolm Bullrich National Quality Award atau disingkat MBNQA merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang dikembangkan di Amerika Serikat. MBNQA merupakan kriteria pengukuran kinerja perusahaan secara menyeluruh yang mencakup seluruh fungsi manajemen, aspek-aspek pendekatan, penyebarluasan, dan hasil-hasil usaha, memperbandingkan pencapaian kinerja internal perusahaan dan dari waktu ke waktu dengan perusahaan terbaik di bidangnya. Yaitu selanjutnya metode yang keempat, penilaian tingkat kesehatan badan usaha milik negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Untuk menghadapi perkembangan usaha yang semakin terbuka, maka Menteri Keuangan mengeluarkan serangkaian surat keputusan sebagai dasar penilaian kesehatan badan usaha milik negara dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.